Ada beberapa bentuk sediaan obat dengan rute yang berbeda. Di antaranya yang pertama melalui peroral atau melalui mulut. Yang kedua melalui sublingual atau diletakkan pada bawah lidah. Yang ketiga topikal, yaitu melalui integumen atau kulit. Yang keempat melalui rektal atau lewat anus. Yang kelima parenteral, yaitu melalui pembuluh darah atau dilakukan injeksi, dan sebagainya. Tetapi pada pembahasan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana bentuk sediaan obat melalui rute peroral dan menjelaskan bagaimana cara pengkonsumsiannya. Nah, jadi apa sih pemberian obat secara oral itu? Pemberian obat secara oral itu di mana suatu obat dimasukkan melalui mulut, lalu ditelan, kemudian diproses melalui sistem pencernaan. Pemberian obat secara oral ini adalah rute pemberian obat paling umum dan praktis untuk banyak orang karena tidak memerlukan peralatan khusus. Orang dapat menggunakan rute pemberian obat secara oral untuk berbagai jenis obat seperti tablet, kapsul, kaplet, pil, dan cairan. Namun, salah satu kekurangan dari pemberian obat melalui peroral itu kurang efisien. Kenapa kurang efisien? Karena obat yang diberikan secara peroral akan mengalami metabolisme tingkat pertama di hati dan degradasi enzimatik dalam saluran cerna. Tahap yang pertama yaitu memastikan prinsip 7 benar dalam pemberian obat kepada pasien. Prinsip 7 benar dalam pemberian obat yang pertama, perawat memastikan benar pasien. Pasien yang benar dapat dipastikan dengan cara memastikan identitas pasien dengan memeriksa gelang identitas yang dituliskan nama dan nomor registrasi masuk. Prinsip yang kedua dengan memastikan benar obat. Perawat dapat mematuhi program pemberian terapi dari peresepan dokter. Namun, untuk menghindari kesalahan dengan membaca label obat minimal 3 kali, yaitu dengan pada saat mengambil atau menerima obat, menyiapkan obat, dan memberikan ke pasien, perawat perlu lebih teliti terhadap beberapa obat yang disebutkan terdengar mirip, dan ejaan yang terlihat sama, dan kemasan yang mirip. Prinsip yang ketiga yaitu benar dosis, yaitu perawat harus memastikan pemberian dosis terapi dan teliti dalam menghitung secara akurat jumlah dosis yang akan diberikan pada saat penyiapan obat. Ketepatan dosis harus diperhatikan dengan menggunakan alat standar seperti spuit, sendok takar, gelas ukur, dan alat tetes. Prinsip yang keempat yaitu benar waktu. Benar waktu yang dimaksud adalah dalam pemberian obat harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Memperhatikan waktu paruh, sebelum atau sesudah makannya obat diberikan, kemungkinan adanya interaksi obat, dan tanggal expired obat. Pastikan kesesuaian waktu dan frekuensi pemberian dengan resep atau pesanan dengan mempertimbangkan lama kerjanya obat dan efektivitas obat. Waktu pemberian obat tidak boleh lebih dari 30 menit untuk menghindari kemungkinan bioavailabilitas obat bisa terpengaruh. Prinsip yang kelima yaitu benar cara atau rute dalam pemberian obatnya. Perawat memastikan cara pemberian sesuai instruksi, memastikan pada label atau kemasan obat, mengecek kemampuan menelan pasien pada pemberian terapi oral sampai memastikan obat dikonsumsi pasien. Prinsip yang keenam yaitu dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud pada prinsip pemberian obat ini adalah perawat dapat mendokumentasikan pemberian obat sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di rumah sakit. Dengan selalu mencatat informasi yang sesuai dan mengevaluasi respon pasien terhadap pengobatan, seperti adanya keluhan, efek samping, penolakan, alasan penolakan, munculnya alergi, dan lain sebagainya pada saat klien mengonsumsi obat tersebut. Prinsip pemberian obat yang terakhir yaitu informasi. Informasi yang dimaksud pada prinsip pemberian obat ini adalah pemberian informasi kepada pasien diharapkan mampu menambah pengetahuan pasien maupun keluarga terhadap obat yang akan diberikan.
Dengan pemberian informasi oleh perawat dapat mengurangi terjadinya kesalahan persepsi oleh pasien.